Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hisam Sari, NPP 290944, pangkat Madya Praja, kelas A4, Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Papua. Izin menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait pelanggaran pengelolaan keuangan negara. Terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Prosedur pemeriksaan keuangan negara sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selaku lembaga negara yang bertanggung jawab atas keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Yang kelima, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana dimaksud tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.